Hai semuanya, jadi kembali lagi di sini bareng aku, Chan Morilia Sirlina. Dan buat kalian subscriberku yang baru, kalian pasti sudah tahu aku dan segala kontennya. Sedangkan kalian yang mungkin baru kali ini ngelihat ke channelku, di sesi kali ini aku bakal ngebahas mengenai gimana sih cara-cara gitu untuk tetap survive di dunia perkuliahan. Nah, yang pertama-tama nih, kalau kita mau ngomongin tentang dunia perkuliahan, bakal ada sekitar 7 semester sampai 8 semester yang bakal kita lalui. Nah, 7 sampai 8 semester itu dari 1 sampai 8 semester atau dari 1 sampai 7 semester itu pasti setiap orang itu punya rentan waktu yang berbeda. Ada yang selesai dalam waktu 3,5 tahun, ada yang dalam waktu 4 tahun, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang kita bahas juga, kalau dunia perkuliahan itu sangatlah kompleks dan banyak sekali hal-hal yang harus dipersiapkan setelah selesai dari dunia perkuliahan. Nah, di sini nih aku mau kasih tahu ke teman-teman sekalian, dan mungkin kita bisa sharing-sharing tentang gimana sih cara-cara yang jitu menurutku atau menurut versi aku supaya kita semua bisa ngelewatin masa-masa kuliah kita dengan luar biasa dan hasilnya juga keren banget nih. Nah, kira-kira apa ya? Yuk dilihat. Pertama-tama yang harus kita lakuin adalah set goals. Nah, kalau kalian nih ngeliat video sebelumnya tentang dunia perkuliahan, bagaimana untuk prestasi dan sebagainya, hal yang pertama aku kasih masukan atau aku suggest ke kalian adalah set goals kalian. Kira-kira di dunia perkuliahan ini kalian mau seperti apa sih nanti di akhirnya setelah kalian lulus dari alma mater kalian atau dari universitas kalian sebenarnya mau ngapain? Apakah kalian melanjut S2, ataukah kalian mau kerja, atau kalian mau melakukan hal-hal atau kegiatan lainnya yang menurut kalian itu cocok untuk diri kalian. Nah, di sini setelah kalian set goals ini kalian harus bagi. Ada yang berupa long term, ada juga yang berupa short term. Nah, di sini yang pertama, kalau long term nih, kalian harus punya bayangan kira-kira aku kalau sudah selesai kuliah aku mau ngapain. Nah, kalau goals itu jangan sampai kita ngikutin goals dari orang lain atau cita-cita dari orang lain, tapi sebisa mungkin ngikutin apa yang sesuai dengan diri kita dan passion kita. Misalnya aja kalian mau jadi dokter, kalian mau jadi jurnalis, kalian mau jadi insinyur, kalian mau jadi arsitek. Nah, itu kan terserah kalian. Nah, kira-kira kalian harus tentuin, aku mau jadi seorang arsitek nih, misal kayak gitu. Nah, kalau udah, kalian harus punya specific goals. Misal, arsitek di mana, kerjaannya ngapain, di daerah mana, terus arsitek yang akan seperti apa, kalian harus set itu terlebih dahulu. Setelahnya, kalian harus ngebuat yang namanya short term goals. Nah, di sini setelah kalian tahu nih kalian mau jadi seorang arsitek yang seperti apa dan spesifik, maka langkah selanjutnya adalah kalian tentuin hal-hal apa yang bisa mendukung cita-cita kalian dan mimpi-mimpi kalian untuk menjadi seorang arsitek yang kalian inginkan. Nah, untuk short term goals ini kalian bisa bagi. Kalau aku pribadi, aku bisa lakuin ini berdasarkan harian, bulanan, mingguan, dan tahunan. Misal harian ini sifatnya lebih general dan lebih spesifik. Misal setiap hari aku harus meluangkan waktu berapa lama untuk belajar. Aku harus menghabiskan misal buku berapa lama, aku harus mengerjakan tugas berapa lama, aku harus melakukan kegiatan yang kira-kira mendukung cita-citaku dan mimpi-mimpiku itu sampai berapa lama. Nah, untuk mingguan ini biasanya akan ada target-target sendiri. Kira-kira dalam semingguan ini hal apa saja yang sudah aku lakuin. Lalu untuk bulanan juga sama. Misal, biasanya kalau bulanan itu aku pakai patokan untuk kegiatan-kegiatan yang berupa project maupun perlombaan-perlombaan. Misal, di bulan ini aku harus mengikuti 2 perlombaan, atau selama 2 bulan sampai 3 bulan ini aku harus fokus ke beberapa project. Nah, hal-hal seperti ini nantinya secara tidak sadar bisa mengisi CV kalian, bisa mengisi kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan selama kalian berada di dunia perkuliahan. Nah, apakah short term ini harus sesuai dengan long term goals? Jawabannya adalah iya. Nah, tetapi terkadang nih ya, kayak misalnya aku, tiba-tiba kita menemukan hal-hal baru atau hobi-hobi baru dalam short term goals kita itu yang mungkin belum tentu relevan dengan long term goals kita. Tapi jangan khawatir, hal itu bukanlah menjadi masalah. Nah,
Malahan ketika kalian menemukan hobi-hobi yang baru, hal-hal yang baru, kegiatan-kegiatan yang baru yang menurut kalian itu mungkin gak terlalu berkaitan dengan long term kalian, tapi ternyata hal itu malah menjadi sebuah masukan atau menjadi sebuah input baru bagi diri kalian, dan kalian bahkan bisa mendapatkan ilmu baru yang lebih dalam lagi dari hobi-hobi baru tersebut. Misalnya saja aku ini cita-citanya pengen jadi marketing gitu ya, marketing PR dan sebagainya. Tapi di satu sisi ternyata aku punya hobi baru, yaitu mengedit video. Nah itu kan kalau kita pikir-pikir kayaknya nggak terlalu masuk ya, maksudnya nggak terlalu align gitu, dimana aku biasanya tuh berkutik atau biasanya ngerjain hal-hal yang hubungannya sama research, sama riset, lalu sama hal-hal yang hubungannya strategis dan lain sebagainya buat event. Tapi untuk masalah edit video ini menjadi salah satu hal yang baru. Nah tapi aku nggak mau berhenti aja di situ, aku coba develop kira-kira untuk edit video ini aku bisa seperti apa ya. Nah disinilah aku mendapatkan ilmu-ilmu yang baru dan aku mendapatkan insight-insight yang baru dari berbagai sumber, dari berbagai orang yang ternyata bisa mengilhami aku untuk mengembangkan diriku lebih baik lagi. Nah selanjutnya nih, kalau kita mau ngomongin tentang short term goals, nah kalian kan harus nge-set plan ya, kira-kira aku mau ngapain aja dan kegiatan-kegiatan apa aja yang bisa aku lakuin. Nah di sini aku ada beberapa informasi atau mungkin masukan buat teman-teman yang masih bingung kira-kira kalau mau ngurusin short term goals ini atau mau ngurusin plan untuk ngisi kegiatan-kegiatan yang ada di CV dan untuk ngisi CV yang masih kosong, kira-kira harus ngapain ya. Yang pertama, kalian bisa ikut organisasi. Nah organisasi itu beragam dan bermacam-macam yang ada di universitas, kalian bisa ikutin itu, kalian bisa pilih. Nah untuk ikut organisasi, apakah harus semua organisasi diikutin atau cuman organisasi-organisasi tertentu saja? Kalau saran dari aku, lebih baik kalian ikutin organisasi-organisasi yang memang spesifik atau yang memang align dengan apa yang kalian mimpikan. Jangan sampai kalian ikut terlalu banyak organisasi dan ternyata kalian nggak cocok di situ, dan lalu kalian akhirnya nggak bisa berkembang di sana. Karena apa? Karena kalian terlalu sibuk, kalian bingung nih enaknya mau ngapain, kok di sini tapi di sana juga sibuk, di sana tapi kok di sini juga butuh aku. Nah lebih baik kalian pilih salah satu dan fokus di bidang tersebut. Yang kedua, ada ikutilah perlombaan-perlombaan. Nah inilah hobiku. Kenapa? Karena lewat lomba-lomba ini aku itu emang suka banget yang namanya kompetitif. Kenapa? Karena lewat lomba-lomba yang pertama aku bakal dapat networking. Aku bisa memperluas koneksiku ke orang-orang lain, aku bisa memperluas koneksiku ke teman-teman lain di berbagai universitas dan kenalan-kenalan yang ada di berbagai universitas lain, dan bahkan dari juri-jurinya pun, panitia-panitia pun yang menyelenggarakan. Nah selanjutnya, kenapa aku suka kompetisi? Karena pasti ada sertifikat. Nah aku memang butuh banget nih sertifikat. Kalau orang-orang bilang aku ini ambis banget sama sertifikat, ya memang ambis, karena sertifikat itu emang aku butuhin kayak gitu. Untuk apa? Untuk apply aku kerja, untuk ngasih tahu ini loh kalau aku memang punya pengalaman. Nah selanjutnya adalah kenapa aku suka perlombaan, karena yang pasti aku dapat pengalaman, dan pengalaman itu menurutku berharga juga ya. Pengalaman gimana di keadaan perlombaan, pengalaman gimana bertemu dengan lawan, pengalaman bagaimana bekerja dalam tim, pengalaman bagaimana menghadapi hal-hal situasi-situasi yang mungkin di luar dari kendali kita, dan sebagainya. Nah disinilah aku belajar untuk mengembangkan diriku sendiri dan mengembangkan ilmu-ilmu yang bisa aku dapat dari semua pihak. Nah selanjutnya adalah kalau kalian menang, kalian pasti dapat prize money. Nah disinilah hal yang paling penting ya. Ini biasanya dimanfaatin oleh anak-anak mahasiswa yang memang mereka ambis untuk nabung. Karena apa? Uangnya itu kadang lumayan juga untuk perlombaan-perlombaan yang cukup bergengsi. Nah selanjutnya nih, kalian bisa yang kedua lah, kalian bisa ngikut magang atau internship. Nah di sini kalau kalian mau ikut magang, ikut aja, apply aja, tapi make sure kalau itu emang align sama apa yang kalian inginkan atau align dengan hobi-hobi yang kalian inginkan. Kalau magang itu biasanya dimulai di semester 4, 5, 6, 7 sampai semester akhir ya, 4 ke atas. Karena kalau 4 ke bawah itu biasanya belum ada kesempatan magang. Untuk magang sendiri jangan cuma berpacu pada kewajiban dari universitas, tapi coba dia cari tempat magang yang misal kadang itu magang 3 bulan sampai 6 bulan, itu tergantung. Kan ada tanggung jawab dari universitas untuk ikut magang atau KKP. Nah kalian setelah kalau udah selesai tanggung jawab dari universitas, kalian bisa ikutin magang secara mandiri untuk mengembangin diri kalian. Jadi jangan merasa puas cuma ada di satu
satu company aja atau di satu perusahaan aja, tapi coba kalian memperluas koneksi kalian ke perusahaan-perusahaan lain dan nikmatilah pengalaman di sana. Nah, untuk magang ini sendiri kalian juga harus bisa menunjukkan siapa diri kalian. Kenapa? Karena magang ini bahkan bisa menjadi pintu kalian untuk mendapatkan pekerjaan. Bayangin aja, misal nih, kalian magang di satu perusahaan dan manajer kalian atau supervisor kalian melihat kalau kalian ini punya potensi, kalian ini memang orang yang mereka butuhkan, maka akan kemungkinan besar mereka bisa meng-hire kalian untuk bekerja di tempat mereka. Dan bahkan mereka bisa meminta kalian untuk bekerja walaupun kalian belum lulus di tahun tersebut. Nah, itu kan manfaat-manfaat yang bisa kalian dapat selama kalian berada di bangku perkuliahan. Untuk yang terakhir ini, kuliah itu sangatlah menyenangkan menurutku. Kuliah itu menurutku bukanlah sebuah beban. Sebenarnya beban atau enggak beban itu kalian yang bisa tentuin. Kalau dari aku pribadi, kuliah bukan beban. Mengapa? Karena yang pertama, aku memang suka untuk hal-hal yang baru. Aku melihat dunia perkuliahan sebagai sebuah challenge yang men-challenge aku untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk nge-develop diri aku yang lebih baik, dan aku bisa belajar dari berbagai macam sumber dan berbagai macam hal. Di perkuliahan sendiri, aku belajar bagaimana apa arti dari kesuksesan dan apa arti dari kegagalan. Dan disitu juga dari bangku perkuliahan pula, aku belajar bagaimana aku bisa menerima segala sesuatu baik buruknya suatu keadaan. Nah, di dunia perkuliahan ini pula kalian bisa menjadi diri kalian dan kalian bisa mencari apa sih sebenarnya potensi yang kalian miliki. Lalu kalian bisa kembangkan itu untuk menjadi pribadi kalian yang memang kalian sudah set. Nah, jadi untuk di dunia perkuliahan ini kalian memang harus berhati-hati dan kalian memang harus pandai-pandainya untuk menentukan dan men-set sebenarnya kalian mau menjadi produk seperti apa setelah kalian lulus dari alma mater kalian dan kalian siap untuk terjun di lapangan, terjun di masyarakat secara luas. Oke, sekian video dari aku. Jangan lupa untuk like, komen kalau kalian ingin memberikan opini kalian, dan subscribe. Thank you.